Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Gunawan dengan NIM 3922050012 Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eko Martinto, Eskom Mkom. Yang pertama ada manajemen memori. Memori manajemen salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Pada pengenalan untuk pencarian letak memori adalah alamat, lintasan, atau track, sektor pada suatu disk. Jenis memori, memori kerja. Tugas utamanya adalah menampung pekerjaan itu pada saat, sebelum, dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Contoh, sistem operasi, sistem bahasa, catatan. Contoh memori kerja untuk memori tetap adalah ROM. ROM di sini adalah read only memory, memori baca saja. Sedangkan ROM, programmable, ROM dapat diprogram tetapi tidak dapat dihapus lagi. EPROM, electronic ROM, dapat diisi melalui listrik dan dapat dihapus. EEPROM, erasable ROM, erasable EPROM, dapat diisi dan dihapus dengan listrik. Maka ciri utamanya adalah isi tetap ada, tidak mudah dihapus meskipun daya listrik komputer terputus. Contoh memori kerja untuk memori bebas adalah RAM. RAM artinya random access memory, yang dapat diisi dan dapat dibaca. Maka ciri utamanya adalah mengenal asas pemuktahiran, yaitu dapat diisi dengan informasi terbaru dan isi akan hilang jika satu daya padam. Memori kerja terdiri dari sel memori yang berisi satu kata sandi. Misalnya sistem 8 bit menggunakan 8 bit kata sandi. Sistem 1 kilobyte menggunakan 1024 byte kata sandi. Cap memory, memori berkapasitas kecil tetapi berkecepatan tinggi, yang dipasang antara prosesor dan memori utama. Instruksi dan data yang sering diakses oleh prosesor ditempatkan dalam CUP sehingga dapat lebih cepat diakses oleh prosesor. Hanya bila data atau instruksi yang diperlukan tidak tersedia dalam CUP, barulah prosesor mencarinya dalam memori utama. Memori dukung atau backing store. Contoh, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Untuk mendukung memori kerja utamanya berbentuk disk sehingga berlaku juga asas pemutahiran. Setiap track dan sektor dapat menyimpan sejumlah bit dari memori kerja memori. Dicapai melalui alamat memori dan register data memori. Dan untuk mencapai informasi di memori dukung, isinya harus dipindahkan dulu ke memori dukung. Pindah masuk, pindah keluar. Memori kerja 1 pindah sama dengan 1 blok. Makin kecil ukuran memori kerja, makin sering terjadi pindahan. Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya
berbentuk fisik. Sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutlah alamat fisik. Dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Alamat memori relatif atau alamat logika, alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat satu, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan 3. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh alamat relatif 0, alamat awal fisik 14.726, maka selisihnya sama dengan relokasinya 14.746 minus 0 sama dengan 14.726. Ini contoh tabelnya alamat relatif 0, 1, 2, dan 3. Alamat mutlak 14.726 dan seterusnya. Relokasi sama 14.726 dan seterusnya. Isi memori 1. Sistem bahasa pemrograman. Translator tergantung pada program yang digunakan dan memiliki runtime, sub-runtime yang mengatur program dari bahasa pemrogramannya untuk melakukan translator. Sistem utilitas merupakan bagian dari sistem operasi komputer. Biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. 3. Inti sistem operasi terdiri dari inti kernel. Adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Contohnya adalah pada saat boot atau booting atau bootstrap. 4. Sistem operasi. Program sistem operasi diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan yang juga terletak dalam memori. 5. Pengendalian alat. Terdiri dari pergerakan alat, device controller, dan pelaksanaan atau device driver yang berbentuk program dan menempati ruang memori tertentu. 6. Bekas pemakai terdiri dari bekas program dan bekas data yang ditampung dalam memori dan pada waktunya diteruskan ke prosesor untuk diolah. Memori mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Pemuatan informasi ke memori. 1. Memuat atau loader. Menyalin informasi ke memori kerja. A. Pemuatan mutlak. Jika dua macam alamat memori dibuat sama antara yang tercantum dalam program dan yang ditepati dalam memori kerja. Contohnya pada program alamat awal 5235 dan subruntime sama dengan 5468 diletakkan pada alamat fisik yang sama. B. Pemuatan
relokasi. Alamat program tidak selalu sama dengan alamat fisik. Contohnya, alamat pangkal atau fisik sama dengan 14.200. Alamat relatif program 327. Maka alamat mutlaknya sama dengan 14.200 ditambah 327 sama dengan 14.527. R dalam kurung P jika A sama dengan 0, tutup kurung X dan Y. Keterangan R, relokasi. P, alamat pangkal atau fisik. A, alamat awal atau logika. Y, alamat fisik dari X. X, alamat suatu informasi tertentu dalam kurung logika. Maka R sama dengan P minus AY sama dengan X tambah R sama dengan X tambah P dikurang A. Jika informasi dengan alamat relatif sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Contoh suatu informasi beralamat awal 2100 dan informasi ini dimuat relokasi ke alamat pangkal 23.600 hingga besar relokasi dan hitung pula pada memori kerja map di mana bagian informasi yang beralamat 2453 terletak. Maka A sama dengan 210, P sama dengan 23.600, X sama dengan 2453, R sama dengan P dikurang A sama dengan 23.600 dikurang 2.100 sama dengan 21.500. Y sama dengan X ditambah R sama dengan 24.453 ditambah 21.500 sama dengan 23.953. C. Pemuatan sambung. Penyambungan antara informasi yang satu dengan satu lain terjadi pada saat pemuatan, sehingga membutuhkan informasi sebelum melakukan pemuatan sambung tersebut. Contohnya informasi alamat akhir dari bagian informasi yang akan disambung tersebut. B. Pemuatan dinamik atau tumpang atau overlay. Terjadi pada program tunggal ketika ukuran program melampaui ukuran ruang memori kerja dan akan dapat tertampung, maka dibagi atau dipenggal menjadi beberapa segmen. Sambung atau linker akan menyatukan satu informasi dengan informasi lainnya. Lama muat ditentukan oleh kecepatan baca pada memori dukung yang berbentuk disk. Pengutipan atau pembacaan isi memori. 1. Pengutipan oleh prosesor untuk melaksanakan pekerjaan yang dalam informasi itu yang merupakan tugas dan proses dan melakukan sel memori per sel memori. 2. Mengutipkan oleh memori dukung atau arsip untuk menyimpan informasi tersebut di dalam memori dukung atau arsip sehingga mereka tidak hilang. Ketika satu daya dimatikan, isi memori kerja disimpan ke dalam disk memori untuk menyimpan informasi tersebut di dalam dukung atau disket memori arsip. Kemudian di dalam disk atau disket, informasi terekam ke dalam sektor. Setelah satu sektor penuh, maka berpindah ke sektor lainnya. Pengutipan ini dilakukan blok demi blok, yang biasanya merupakan kelipatan bulat dari ukuran sektor. 3. Pengutipan oleh pencetak atau printer untuk mencetak isi memori ke atas kertas. Pengutipan secara blok demi blok. 4. Pengutipan oleh alat peribrahel lain
Contoh pada komunikasi data melalui jaringan, pengutipan mengikuti suatu tertentu, misalnya protokol OSI atau dalam kurung Open System Interconnection dari ISO International Standard Organisasi yang terdiri dari 7 lapis atau layer. Akses memori langsung DMA, Direct Memory Access, melakukan perpindahan informasi dari kerja tanpa campur tangan langsung dari prosesor. Prosesor hanya diinterupsi saat akses tersebut dimulai dan sesuai. Pemenggalan memori kerja, contohnya alamat pagar untuk pemenggalan memori kerja untuk wilayah program monitor, program dan data user. Pagar pada memori kerja, wilayah memori telah kita penggal menjadi 2 bagian, yaitu di atas atau pagar dan di bawah alamat pagar yang terletak terpisah. Pemenggalan memori kerja dalam banyak penggalan dan setiap penggalan dibatasi 2 pagar, yaitu batas bawah dan batas atas. Berikut contoh tabelnya: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Batas atas sistem operasi, batas bawah dia BP4, BA3, BA2, BB3, BB2, BA1, BB1. Untuk setiap penggalan memori kerja memerlukan 2 register, yaitu untuk mencatat batas atas dan untuk mencatat batas bawah. Dan setiap alamat memerlukan 2 kali perbandingan untuk mencapai penggalan. Relokasi ke penggalan memori kerja dapat memilih penggalan yang menjadi tujuan relokasi dan harus diperiksa panjang informasi dan ukuran penggalan memorinya. Karena jika masuk pada penggalan kecil, informasi tidak dapat tertampung. Contoh, jika alamat awalnya sama dengan 0, alamat penggal, alamat pangkal P, maka A sama dengan A dan P sama dengan BB, sehingga R sama dengan P dikurang minus A sama dengan BB. Jika alamat X tidak melampaui batas BA, BB, maka pemuatan secara lokasi dapat dilaksanakan, yaitu dengan menambahkan alamat pangkal BB dari penggalan memori kerja. Manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping atau pegging. Terdapat 2, yaitu 1. Manajemen tanpa sweeping atau pegging. 2. Manajemen dengan sweeping atau pegging. Memori tanpa sweeping dan pegging yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. 2. Terdiri dari phonogramming. Ciri-ciri: hanya 1 proses pada 1 saat, hanya 1 proses menggunakan semua memori. Pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tipe program mengambil kendali seluruh mesin. Contoh IBM PC menggunakan cara ketiga di mana the base driver ROM ditempatkan pada blok 8K tertinggi dari address space 1M. Program pada ROM disebut BIOS, basis input output system. Sistem operasi di RAM, program pemakaian di RAM, memori tidak dipakai. RAM, program pemakaian di memori tidak dipakai. Memori tidak dipakai sama dengan ROM, RAM sama dengan ROM. The base driver di ROM. Jika cara organisasi memori 1 proses tunggal,
Multiprogramming dengan pemartisian statis terbagi menjadi dua. Satu, pemartisian menjadi partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Dua, pemartisian menjadi partisi berkumpulan berbeda, yaitu ukuran sama partisi memori adalah berbeda. Strategi penempatan program ke partisi. Satu, antrian tunggu untuk semua partisi. Keuntungan lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4, dan partisi 5. 50 KB, 75 KB, 100 KB, 200 KB, 150 KB. Multiprogramming dengan pemartisian tetap dengan satu antrian. Satu antrian untuk tiap partisi, dalam kurung banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungan meminimalkan pemborosan memori. Kelemahan dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi lain kosong. Partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4, dan partisi 5. 50 KB, 75 KB, 100 KB, 200 KB, 150 KB, 100 KB. Multiprogramming dengan pemartisian tetap dengan banyak antrian. Multiprogramming dengan swapping, pemindahan proses dari memori atau ke disk dan kembali lagi. 1. Multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahan dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dialokasi memori. Solusi: lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan pemadatan memori, yaitu menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar dengan memindahkan semua proses agar saling berdekatan. Ini contohnya: proses 0 bebas, proses 2 bebas, proses 4 bebas, 6, proses 0, proses 2, proses 4, proses 6 bebas, lubang-lubang memori dan pemadatan memori. 2. Pencatatan pemakaian memori. Pencatatan pemakaian memakai peta bitmap. Pencatatan memakai linked list. Pencatatan memakai peta bit. Nilai 0 pada peta bit berarti unit masih bebas. Nilai 1 berarti unit digunakan atau terisi. Setelah penggalan memori rampung dipakai, maka keadaan bit akan berubah dari 1 ke 0. Begitupun sebaliknya, jika jumlah penggalan memori kerja benar, maka bit menjadi panjang dan pemeriksaan keadaan penggalan memori kerja akan lama. Ini contoh tabelnya. Peta bit untuk mengelola pemakaian memori. Pencatatan memakai linked list. P sama dengan proses, H sama dengan hole atau lubang. Hole panjang sama dengan 2 proses. Start di 18. Pengelolaan pemakaian dengan linked list. 3. Strategi alokasi memori. Pencocokan atau fit, karena ukuran penggalan memori tidak selalu sama besar, maka dibutuhkan pencocokan ukuran dari memori dukung dengan ukuran penggalan memori di memori kerja. 1. Cocokan pertama atau pace fit algorithm.
Pencocokan jadi menurut antrian informasi yang terdapat dicocokkan terlebih dahulu dan menurut urutan penggalan. Penggalan yang terdapat dicocokkan terlebih dahulu. Contoh antrian informasi setiap ukuran. Berikut contohnya, cocok pertama berdaur atau cyclical speed 5K, 3K, 1K, 2K. Urutan pemenggalan memori setiap ukuran. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori pertama. Contoh, informasi 2K telah menempati penggalan 4K. Pencocokan cocok pertama berdaur bagi informasi 1K tidak lagi mencoba penggalan 4K tetapi 3K. Dan karena penggalan memori ini dapat menampung informasi tersebut, maka pada cocok pertama berdaur informasi 1K menempati memori 3K. 3. Cocok terbaik atau best fit. Mencari penggalan memori yang dapat menampung informasi yang paling pas. Tidak ada memori di penggalan yang tersisa atau sisanya yang paling kecil. Contohnya informasi pertama 2K mencari penggalan informasi yang terlepas yaitu pada penggalan memori 2K juga tidak ada sisa. 4. Cocok terburuk atau worst fit. Kebalikan dari cocok terbalik yaitu akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar sehingga banyak ruang memori pada penggalan itu yang tidak tercapai. Contohnya informasi 2K akan menempati penggalan berukuran 6K, sisa yang tidak terpakai sama dengan 4K. Sistem budi atau konco. Memori disusun dalam senarai blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 KB sampai kapasitas memori permintaan A sama dengan 70 KB, B sama dengan 35 KB, C sama dengan 80 KB, D sama dengan 60 KB. Berikut contoh tabelnya. Pengolahan memori sistem budi dari berbagai cara alokasi tersebut di atas sebuah hall yang ditempati proses akan terbagi menjadi bagian yang dipakai proses dan memori yang tidak terpakai, fragment. Timbulnya memori yang tidak terpakai disebut fragmentasi. 1. Fragmentasi internal. Suatu informasi menempati penggalan yang lebih besar ukurannya akan menyebabkan adanya sisa dalam penggalan memori tersebut. Sisa tersebut dinamakan fragmentasi internal. 2. Fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Misalnya informasi 5K akan menempati penggalan memori yang belum terisi yaitu 1K dan 2K, tetapi karena ukurannya tidak sesuai, maka pemuatan informasi ke penggalan memori tidak dapat dilaksanakan. Maka penggalan memori 1K dan 2K dalam kurung sama dengan 3K baru menjadi fragmentasi eksternal. Contohnya, alokasi ruang swap pada disk. Penempatan proses pada disk setelah disk swap out dari memori. Ruang disk tempat swap dialokasikan begitu diperlukan. Ruang disk tempat swap dialokasikan lebih dahulu. Algoritma untuk pengaturan ruang swap pada disk sama dengan untuk memori utama. Bedanya adalah ruang pada disk harus dialokasikan sebagai kelipatan bilangan bulat dari disk blok.
Demikianlah tugas sistem operasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.